Berarti ini ngenomi ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin majelis taklim Masjid As-Salam yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kami dan antum sekalian, dan kita berharap semoga rahmat tersebut senantiasa terlimpahkan kepada kita, karena betapapun banyak dan sungguhnya kita dalam beribadah, namun bila tanpa rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak akan menjadikan kita masuk surga. Tapi kita akan masuk surga bila mana Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Terlebih lagi di akhir zaman ini, kemungkinan kita ini ibadahnya nggak banyak ya. Yang banyak saja nggak bisa mendongkrak dia masuk surga kecuali dengan rahmat Allah, apalagi yang nggak banyak ya. Maka kita berharap senantiasa berdoa pada Allah, mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa terlimpahkan kepada kita semuanya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan alhamdulillah, di antara keutamaan doa adalah doa tatkala hujan turun yang masyhur dan kita menghafalnya semua insyaallah. Allahumma shayyiban nafi'a ya. Alhamdulillah, masya Allah, hujan saat ini sangat menenangkan dan menyenangkan, di mana hari-hari terakhir ini kita rasakan bersama. Jogja ini termasuk lumayan terasa panasnya, apalagi tempat saya Purworejo lebih panas ya. Bahkan kemarin datang santri baru dari Riau. Riau itu kan daerah panas karena gambut, sawit ya. Saya tanya, gimana mas? Panas mana sini sama Riau? Panas Riau pak, tapi terasa panas sini. Bingung saya maknainya. Panas Riau tapi terasa panas sini. Oh, ada beda antara kenyataan dengan perasaan. Perasaanku iki awakmu tresno awakku, tapi kok senantiasa kamu membohongi daku ya. Sebagaimana pepatah, semua mengaku cinta kepada Laila, namun Laila enggak pernah merasa punya cinta dari orang yang mengakunya ya. Demikian pula kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, betapa banyak orang berkelana lisannya ya, berhayal jiwanya ya, bertebaran karya tulisnya menyatakan, duhai, sungguh kami adalah para pecinta Nabi, namun nanti di telaganya orang-orang itu diusir oleh malaikat ya. Kemudian Nabi tergopoh-gopoh memanggilnya ummati, ummati ya. Umatku, umatku. Cuma dikatakan kenapa dan Nabi, engkau tidak tahu apa yang mereka dahulu lakukan ya. Jadi itu umatku, kenapa diusir dari telagaku ya. Ternyata apa sebabnya? Sungguh sepeninggalmu dulu mereka membuat ajaran baru, dalam bahasa aluse disebut bid'ah. Jadi bid'ah itu bahasa alus dalam agama ini. Jangan dibolak-balik. Ketika saya pernah khutbah beberapa kali di daerah Widomartani sana ya, pelan karena masyarakat setempat
Mereka alhamdulillah mau mendengarkan khutbah yang saya sampaikan dari hadis-hadis Nabi, tapi akhirnya saya diskors dari ngisi khutbah di situ. Gara-gara apa? Lama-lama mereka risih mendengar muqaddimah khutbah saya membacakan khutbatul hajah, yakni hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Mung goro-goro kurungu kalimat bid'ah, akhirnya mereka alergi. Ibarate mangan endok saawak gatel kabeh. Sing disalahne endoke, padahal dasare awake penyakitan ya. Jadi jangan sampai cinta kita itu cinta yang seperti itu, mengaku pecinta Nabi namun nanti diusir di telaga Nabi gara-gara kita meninggalkan ajaran Nabi dan mengambil ajaran selain Nabi alaihi salatu wassalam ya. Dan insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita, yakni kitab Ta'dhimus Sunnah yang terakhir perjumpaan kita. Mungkin jenengan sudah lupa ya kapan itu ya. Tapi yang terakhir yang saya ingat kita telah bacakan pada penutup kitab kita, yakni khotimahnya ya, penutupnya. Dulu rencana kita selesaikan, ternyata baru selesai separuh, waktunya sudah isya. Dan insya Allah hari ini kita susulkan, mudah-mudahan bisa selesai pada malam hari ini ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, penulis Syekh Abdul Qayyum As-Suhaibani, beliau setelah menguraikan panjang lebar selama ini yang kita sebutkan dalam kitab kita ini ya. Kemudian pada penutup kitab beliau menyebutkan beberapa kejadian, dan saat ini kita lanjutkan sedikit ya. Saya bacakan kata beliau. Setelah beliau menjelaskan beberapa kasus yang dulu pernah kita sebutkan tentang orang-orang yang menentang sunnah ya. Dan diantaranya ada sahabat Nabi Abdullah bin Mughaffal ya. Dan beliau dikenal dengan Sayyidu min sadatihim ya. Dari sayyidnya para sayyid ya. Jadi termasuk orang yang sangat terpandang di zaman Nabi, yakni Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu ya. Beliau ya, orang yang sangat tahu terhadap keutamaan silaturahim ya. Bahkan kita ya dilarang sampai memutus silaturahim, maksudnya enggak ngajak ngomong orang ya, nyatru kalau bahasa Jawa nih ya, kalau bahasa Indonesianya apa? Boykot ya. Kita diceluk ranyopo, ran jawab, ya disalami juga enggak jawab. Itu di dalam agama kita ini dilarang melebihi dari 3 hari. Ya. Itu pun dengan suatu sebab, ya. Cuman di sana Abdullah bin Mughaffal, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, malah melakukan hal itu. Dalam keadaan beliau sangat tahu bahwasanya hal itu dilarang. Apakah beliau melanggar? Ternyata enggak, karena di sana ada sesuatu sehingga hal itu boleh dilakukan terhadap orang-orang yang mencemooh, menghina dan meremehkan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Maka penulis menyebutkan di sini, hadza Abdullah bin Mughaffal sahibu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wa sayyidu min sadatihim, atau wa sayyidu mansad ya. Jadi Abdullah bin Mughaffal, sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yaqta'u rahimah ya, wa yahjuru hamimah hina aradahu fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memutus hubungan rahim, memutus hubungan kekeluargaan, memutus hubungan silaturahmi. Padahal ini dilarang. Tapi kenapa dia melakukan itu? Dia melakukan itu disebabkan sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang dekatnya itu dari perbuatan yang menentang sunnah dan menentang hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Bahkan wahalafa aidon, bahkan beliau bersumpah ala qati'atihi wa hajranihi wa huwa ya'lamu ma fi salatil aqrabin wa qati'atil ahlin ya.
Dan bahkan beliau bersumpah juga, kalau bahasa kita, aku bersumpah, aku putus hubunganku dengan kamu, aku boikot kamu. Kata beliau sahabat Nabi ini, ya. Dalam keadaan beliau sangat tahu bahwasanya memutus hubungan itu terlarang. Ya. Tapi kenapa beliau melakukan itu? Disebabkan karena adanya orang-orang atau keluarganya yang menentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga penentangan terhadap sunnah itu menjadikan bolehnya memutus hubungan silaturahim. Nah, kedua-duanya bersandar hadis, jadi kita nggak boleh pakai satu buang satu. Di sana ada hadis tentang silaturahim, tapi di sana juga banyak hadis ancaman terhadap penentang sunnah. Ya, jadi silaturahim harus disambung. Tapi kalau yang disambung itu menentang sunnah, mengolok sunnah Nabi, melecehkan Islam, maka itu boleh diputus hubungannya. Bahkan itulah yang dilakukan para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajmain. Ya. Kemudian penulis melanjutkan, wa Ubadah bin Samit, beliau meriwayatkan, dan Ubadah bin Samit sahabat Nabi juga, ya. Dan juga Abu Darda, ya. Samahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakim hadhil ummah, ya. Jadi Abu Darda, Ubadah bin Samit, Rasulullah itu menamai Abu Darda itu sebagai hakimnya umat ini. Berarti orang itu, Abu Darda, Ubadah bin Samit, ini orang-orang yang sangat dimuliakan Nabi. Nabi loh yang muliakan, ya, bukan istri anak kita, ya. Juga bukan anak buah kita, bukan sekedar lurah dihormati sama rakyatnya atau presiden dihormati sama pasukannya, bukan. Tapi ini yang memuliakan adalah orang yang paling mulia di muka bumi, yakni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut adalah hakimu hadhil ummah, hakimnya umat ini, ya. Dan juga Abu Sa'id Al-Khudri, ya, yad'anuna an autanihim, mereka itu bahkan rela meninggalkan negeri-negeri mereka, ya, waton, ya, meninggalkan negeri-negeri mereka. Wayan takiluna an buldanihim, dan mereka rela berpindah dari tempat-tempat tinggal mereka, kampung-kampung mereka, negeri-negeri mereka, ya, maknanya hampir sama. Wa yudhirunal hijrata li ikhwanihim, dan bahkan dia menampakkan terang-terangan kalau aku sedang memboikot orang-orang dekatku, ya. Dia tampakkan, ya. Kenapa beliau melakukan itu? Li ajli man arada hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, disebabkan orang-orang itu menentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan juga watawaqqafa an istima'i sunnati, dan orang-orang itu disebabkan orang-orang itu tawakuf, enggak nganggep, menjauh, ya, dari mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka orang-orang yang ketika dibacakan hadis, ya, ketika dibacakan ayat, ya, mereka antipati, merasa terganggu, ya, maka ini orang-orang yang patut dijauhi. Bahkan enek guyon yang lagi masyhur kemarin, guyonan di medsos itu, ya. Tatkala azan berbunyi, setan berlari, kenapa engkau ikut-ikutan, ya. Bahasa kasar berarti apakah engkau juga setan, ya. Ketika dibacakan ayat-ayat, ya, mereka lari. Nah, maka orang-orang seperti ini oleh para sahabat ridwanullah alaihim dijauhi, ya. Kemudian kita ringkaskan sedikit lanjutannya, kita lompati beberapa paragraf karena maknanya hampir sama. Dan hal ini pula terjadi, ya, wa idza kana ba'dul muntasibina ila ahli sunnati wal jamaah la yatawarra an tamjidis sakhirina bis sunnati wa ta'zimihim, fa inna minal muntasibina kadzalika man waqa'a fi syai'in minas sukhriyati wal istihza'i bis sunnah, wa dzalika fi ma yusamma bi as-sunan al-jibiliyah, dan seterusnya, ya. Dan yang lebih memprihatinkan lagi, ya, kata beliau, di sana
ada sebagian dari orang-orang yang menisbahkan kepada ahli sunnah. Saya ini ahli sunnah, saya ini salafiyah. Ya. Dia mengklaim saya ini orang-orang yang berpegang kepada sunnah. Ya. Ada orang-orang yang menisbatkan dirinya di atas sunnah dan ini kebaikan ya. Cuman ternyata sekarang ini banyak kejadian seperti ini penisbat kepada dakwah sunnah, namun tidak sungkan-sungkannya mereka memuji para pencela sunnah, ya, dan bahkan mengagungkan para pencela sunnah. Ya. Antum perhatikan hari ini, kalau antum lihat di luar sana, ya, banyak hari ini pengajian-pengajian seorang dai-dai yang sangat viral, ya, dengan pendidikan yang tinggi, mungkin bahkan belajar di Timur Tengah, ya, atau di Timur Pinggir karena negara sebelahnya Timur Tengah, ya. Mereka berdakwah di negeri kita, ya. Namun mereka dengan tidak punya rasa malu, kadang mereka banyak memuji para penentang sunnah disebabkan mungkin tingginya kedudukan keduniaannya, ya, atau jenis-jenis yang lain. Dan banyak ini nek kula jenengan mirsani di luar sana, banyak orang-orang sing ngaku ahli sunnah itu hari ini muji orang-orang yang membenci sunnah, orang-orang yang melecehkan sunnah, bahkan menjadikan sunnah Nabi sebagai olok-olokan dan guyonan. Ya. Dan ini banyak, maka hendaklah ini mengkoreksi diri kita ya. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, dan di antara contoh yang ini banyak juga menimpa orang-orang yang ngaji kados kula jenengan iki ya. Ya, banyak orang-orang yang ngaji kayak kita ini dan dibimbing ustadz-ustadz yang bahkan titelnya dhuwur-dhuwur ya. S1, S2, S3 atau bahkan mereka lama duduk di majelis ulama di Timur Tengah. Tapi banyak orang-orang yang ngaji ini ternyata mereka itu melecehkan sunnah Nabi ya. Bahkan di sana di antara pelecehan yang mereka nggak sadari berkaitan dengan suatu sunnah yang biasa disebut dengan sunnah jibiliyah. Di sana ada sunnah disebut dengan istilah sunnah jibiliyah. Sunnah jibiliyah itu adalah sunnah yang sifatnya ada, ya, kebiasaan Nabi, ya. Jadi umpamanya Nabi itu biasanya seneng kelambi putih. Oh Nabi ini biasanya rambutnya sak bahu, dawa, atau yang lainnya. Nah ini adat-adat yang dilakukan Nabi ini disebut dengan istilah sunnah jibiliyah. Nah ternyata sekarang banyak orang-orang yang ngaji sunnah pun kadang melecehkan pelaku sunnah yang seperti ini. Ya, kata penulis beliau menyebutkan contoh kaitolatis sya'ri, seperti memanjangkan rambut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seringnya rambut beliau itu segini, sebahu, ya. Tidak lebih, ya, tidak lebih, tapi sebahu. Ya. Cuma hari ini kita kadang melihat ketika ada orang ingin mencontoh Nabi, hal-hal yang seperti ini dilakukan. Gondrong mentoh, kari pantes, kok kemproh temen toh, jereke ngaji, ning kok ketok kotor. Maka beliau menjelaskan di sini. Fa idza ra'a sahaban yahrusu ala dzalika wa yutabbiquhu lamazahu wa ghamazahu wa tahakkama bih, ya. Maka ada seseorang yang mengaku ahli sunnah, tatkala dia melihat seorang pemuda, ya, berusaha untuk menerapkan hal tersebut, ya, ya, mereka menghinanya, ya. Atau bahkan ghamazahu, ya, mereka menghinanya dengan isyarat-isyarat mata, itu kedip, ya. Gila. Jadi apa ya? Nanti kita akan pahami apa kandungannya, ya. Wa tahakkama, dan mengolok-olok hal tersebut, ya. Wala yadril miskin annahu yasharu min syai'in fa'alahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Si miskin ini, orang miskin adab ini, ya, di saat mereka mengaku sunni, mengaku ahlus sunnah, mengaku salafi, ngaji tiap hari tiap malam, ya, mereka, ya,
melecehkan sesuatu yang sesuatu itu loh dulu dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu itu Nabi seperti itu. Meskipun ini sifatnya sunnah jibiliyah, sunnah adatnya Nabi ini, ya kita nggak harus. Tapi ketika ada orang ingin meniru Nabi, jangan sampai kita melecehkan, membencinya atau mengolok-oloknya atau memberi isyarat-isyarat dengan mata sebagai bentuk kerendahan. Hei, ngertenono itu loh dulu dilakukan Nabi. Nabi melakukan itu. Akankah kita melakukan itu sebagai olokan? Meskipun itu sifatnya sunnah adatnya Nabi. Kalau kita nggak melakukan nggak apa-apa, ya. Tapi kalau melecehkan, sadarlah bahwasanya itu yang dulu dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa idza kana hadzal ba'is la yara masru'iyyatal iktida'i bisunanil jibiliyah, ya. Kama huwa ra'a ba'dul a'immatil ilm, ya. Walaupun apabila orang yang hina ini, yang suka melecehkan sunnah ini, dia tidak berpendapat, maksudnya dia mengambil pendapat bahwasanya hal itu tidak disyariatkannya, itu kan sekedar kebiasaannya Nabi. Jadi nek nggak dilakoni ya ora apa-apa, ya. Andaikan dia mengambil pendapat yang seperti itu, sunnah jibiliyah itu tidak harus dilakukan, ya. Andaikan dia berpendapat seperti itu, maka kata penulis, fal yu'lam anna hadza la yubihu lahu al-istihza'a biman yara dzalika wa yaf'alu. Maka meskipun dia tidak berpendapat seperti itu, sebagaimana pendapat sebagian ulama yang mensunahkannya, dia punya pendapat lain, ya, dari ulama yang lain bahwasanya sunnah jibiliyah itu nggak harus diikuti, ya. Tapi di sana ada ulama yang lain yang berpendapat itu utama untuk diikuti. Nah, andaikan dia mengambil pendapat yang tidak harus diikuti pun, maka hendaklah dia itu harusnya tahu bahwasanya hal ini, apa yang dia yakini tidak harus itu, tidak menjadikan hal itu boleh untuk dilecehkan atau diolok-olok atau digawe guyonan ketika melihat orang-orang yang melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena sebagaimana tadi, hal itu loh dulu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan itu Nabi di depanmu melakukan seperti itu, apakah engkau akan mentertawakannya? Ya, maka ayatnya jelas, orang akan kafir. Ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa in kana qasadahu taujiha wal irsyada fababun niqasil ilmi maftuh. Maka kalaulah orang yang berpendapat tidak sunnah tadi, ya, ingin adu argumentasi, menegakkan hujah, ya, karena dia berpendapat ini nggak harus dicontoh, karena ini sifatnya jibiliyah adat Nabi saja. Andaikan pun dia berpendapat seperti itu, maka dia nggak boleh mengolok. Tapi kalau tujuan dia ingin menjelaskan, ingin mengarahkan tidak harus seperti itu, maka di sana terbuka pintu diskusi secara terbuka. Pintu diskusi munakosah itu terbuka, tapi bukan untuk diolok-olok sunnah yang jibiliyah ini, apalagi sunnah-sunnah yang lain. Kemudian beliau menjadikan wa akhtaru min haula'i man yasharu bil af'ali at-ta'abbudiyyati allati ja'al amru fiha sorihan kataksiri thiyabi ila nisfis saq wa kasolati ila sutrah wa ghairi dzalik. Ya. Dan yang lebih berbahaya lagi dari hal tersebut, ya, yang lebih berbahaya dari mengolok sunnah jibiliyah, kata beliau, adalah yaitu orang-orang yang mereka mengolok-olok perbuatan yang sifatnya memang jelas ta'abudiyah, yang datang perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang, secara sharih. Contohnya seperti apa? Kataksiri thiyabi ila nisfis saq. Seperti
memendekkan pakaian sampai pertengahan betis. Ini datang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, datang yang sifatnya sunnah ini ta'abudiyah, bukan jibiliyah lagi. Tentu ketika mengolok ini bahayanya, dosanya lebih besar lagi, dan seperti kasolati ila sutra, seperti sholat menghadap sutra, itu juga demikian, ya, juga demikian, ya. Maka perkara itu diperintahkan, jangan pernah melakukan olok-olok dan perkara-perkara selain daripada hal itu, ya. Kemudian beliau melanjutkan, wa inni la'ajabu min haula'il ladzina tadhiqu suduruhum 'indama yarawna man yajtahidu fi tatbiqis sunnah. Dan aku betul-betul heran, ya, betul-betul heran terhadap mereka-mereka orang-orang yang dada mereka itu sesak, ya, dada mereka itu terhimpit, kebenciannya memuncak tatkala mereka melihat orang-orang yang bersungguh-sungguh ingin mengamalkan hal tersebut. Dan hari ini kula jenengan mirsani, nek enek wong tenanan nglakoni sunah iku banyak orang yang dadanya sesak, jengkel. Sampai ketika diajak ngaji, kadang mereka mempengaruhi temannya. Ojo ngaji melu iku. Engko lek ngaji milih iku dadine kaya ikol. Itu lo dulu suka nongkrong sama saya di pos kampling, nonton film, nonton bal-balan karo ngombe. Tapi gara-gara ngaji, sekarang dia menjadi tidak mau kumpul. Lah kan apik toh. Ninggal nih kumpul-kumpul nonton film, pindah melaksanakan kumpul-kumpul menghadiri majelis taklim. Tapi aneh orang-orang seperti itu. Hatinya menjadi sesak, dadanya menjadi sesak, disebabkan ketika melihat orang-orang yang bersungguh-sungguh menerapkan sunnah Nabi, maka ini sangat mengherankan. Hatta wa inkanat jibiliyah, bahkan perkara-perkara yang sifatnya jibiliyah tadi. Fa inna may ya'mal biha lam yartakib muharraman wala makruhan fahuwa ala aqallil ahwal lam yahruj anil mubah, ya. Bahkan hendaklah diketahui sesungguhnya orang yang mengamalkan sunnah-sunnah walaupun sekedar sunnah jibiliyah, maka itu tidak masuk haram maupun makruh, tapi paling minimalnya itu adalah perkara mubah. Kalau engkau membenci perkara makruh, engkau membenci perkara haram, maka itu wajar. Tapi bagaimana perkara mubah engkau membencinya, terlebih kemubahan itu, terlebih kemubahan ini dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, falimadza tadiqu sudurum 'inda ru'yati haula'i ma la tadiqu 'inda ru'yati ahlil bid'ah wal ma'asi. Nah, ini kejadian yang perlu kita ambil pelajaran juga. Lalu bagaimana dada-dada mereka itu menjadi sesak disebabkan melihat orang-orang yang mengamalkan sunnah, ya, namun tidak merasa sesak dadanya ketika melihat ahlul bid'ah dan ahlu ma'asi. Jenengan bersani, dan ini kenyataan yang banyak beredar. Ketika banyak manusia melihat orang-orang mengamalkan sunnah, betapa jengkelnya, betapa khawatirnya, betapa terganggunya jiwanya. Namun mereka menjadi abe, tenang, nyaman ketika melihat ahlul bid'ah dan ketika melihat ahlul maksiyah. Nek delok wong maksiyah tenang ayem. Tapi ketika melihat orang mengamalkan sunnah, risau, stres, jengkel, ya. Ini sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kalau sampai kita terhinggapi perkata ini. Ayuriduna ayyakunu kalladzina yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna ahlal ausan. Penulis bertanya dengan retorika. Apakah mereka menginginkan untuk mereka itu menjadi seperti orang-orang yang membunuh orang Islam dan membiarkan bebas berkeliaran para penyembah berhala? Nek ndelok wong lakoni Islam tenanan jengkel sumpah. Tapi ketika ndelok wong ngamalne sunnah, ndelok, ya, apa ngamalin sunnah sumpah. Tapi ketika mereka melihat orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang menyembah hawa nafsunya, mereka tenang seribu bahasa, bahkan tersenyum ria bersamanya, seakan-akan
mereka termasuk dari golongan orang-orang tersebut. Wallahul musta'an. Kemudian di akhir beliau menyebutkan seruan, ayuhal ikhwah, kata beliau, wahai saudara-saudara sekalian, innal istihza'a bisunnati was sukhriyati biha nadhiru syarrin wa ayyu syarrin. Ya. Sesungguhnya pengolok-olokan, peremehan terhadap sunnah, perendahan terhadap sunnah itu adalah suatu tanda buruknya seseorang dan termasuk puncak keburukan. Jadi nek sampai kita tumbuh di hati itu jengkel terhadap sunnah, hati-hati. Segera bertobat, minta perlindungan kepada Allah agar tidak terjerumus padanya. Karena itu suatu alamat kalau orang itu berarti termasuk orang yang sangat buruk, bahkan berada di puncak keburukan. Ya, berada di puncak keburukan. Maka disebutkan, qala Abdullah bin Dailami, berkata Abdullah bin Ad-Dailami, balaghani anna awwala dhihabid dini tarkus sunnah. Ya. Telah disampaikan kepadaku suatu khabar, suatu ketetapan bahwasanya pertama awal-awal perginya agama ini dengan meninggalkan sunnah. Sebagaimana yadhabud dinu sunnatan sunnatan, ya. Agama ini akan hilang sesunah demi sesunah, diganti sebid'ah demi sebid'ah, ya. Sunnah dikurangi sedikit, dibenci sedikit, lama-lama hilang. Kama yadhabul hablu quwwatan. Sebagaimana hilangnya tali seutas demi seutas. Tali yang panjang dia akan habis ketika dipotong seutas demi seutas, seruas demi seruas, akhirnya tali itu habis juga. Demikian agama. Setiap satu sunnah dilanggar, satu sunnah dihilangkan, maka akan hilang dan terlepaslah agama ini dari seseorang. Waliyadzubillah, nasallallahu salamah wal afiyah. Baik. Kemudian beliau memotivasi fa'audatan ayyuhan nas ilal kitabi was sunnati ala fahmi salafil ummah. Ya. Maka kembalilah kalian wahai manusia. Ini seruan beliau kepada kita semua. Apa? Kembalilah kalian wahai manusia kepada kitab Allah dan sunnah nabinya di atas pemahaman salaful ummah. Kemudian dia mendatangkan suatu syair, fakullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man mukhlif. Dalam riwayat yang lain disebutkan wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Kata beliau, semua kebaikan itu berada di dalam kepengikutan kita terhadap salaf, yakni generasi pendahulu kita dari tokoh-tokoh kaum muslimin dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-tabi'in dan atba'ut tabi'in. Dan semua keburukan itu berada seiring dengan bid'ah yang dimunculkan oleh orang-orang yang menyimpang, yakni dari kalangan orang-orang akhir yang banyak memunculkan bid'ah. Dan syair ini sebenarnya datang dari orang-orang yang menyimpang, namun pada bagian syair yang ini ada makna yang baik sehingga penulis di sini menyebutkan dilakukannya syair ini, dicantumkan di sini sebagai pelajaran, ya. Namun di sana sang penulis syair ini sebagaimana dikatakan farubba hamilin atau farubba hamili fikhin ghairu faqihin. Betapa banyak orang yang mempelajari fikih, yang mengajarkan fikih, namun dia tidak faqih. Ya, termasuk pencetus syair ini. Namun syair ini kita sebutkan karena bagusnya makna, ya, bagusnya makna. Tapi penulisnya ini adalah orang-orang yang berkeyakinan Asy'ariyah, ya. Dia berkeyakinan bahwasanya Allah itu di mana-mana, ya. Padahal Allah, kata Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian yang terakhir beliau menutup dengan menukilkan kalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya. Kata beliau, waqala Muhammad bin Abdul Wahhab fi risalatih Nawaqidul Islam, ya.
Beliau menukilkan bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam risalah beliau dalam kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Nah, ini kula jenengan perlu belajar kitab ini. Kitab ini tipis nggih. Hendaklah dipelajari ya. Mudah-mudahan asatid yang rutin suatu saat bisa membahas kitab ini ya. Kata beliau, "Wa man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafar." Kata beliau, barang siapa membenci sesedikit saja ya dari apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun dia mengamalkannya maka dia kafir. Hati-hati ini ya. Jadi kalimat ini benar ya. Barang siapa membenci sedikit saja apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia mengamalkan loh, ya, maka dia kufur. Contohnya, ya, contohnya seorang wanita itu pakai jilbab api rapat nutup aurat. Aurat wanita itu seluruh tubuh. Sebagian madhab menyebutkan kecuali telapak tangan dan wajah. Sikil niku aurat, ya wong wedok. Ya, sikil itu aurat. Aneh sekarang kadang-kadang ada suatu kelompok yang banyak berjalan-jalan itu ya biasa bak kompor atau apa. Kita sering temukan istri-istrinya karena dia nggak belajar menutup wajahnya dengan rapat, tapi sikile terbuka tenang begitu saja ya. Kaki itu aurat bagi wanita ya. Boleh nampak wajah dan telapak tangan itu pada sebagian pendapat, namun pendapat yang lain menyebutkan semuanya harus ditutup. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pendapat beliau yang masyhur, beliau menetapkan wajah wanita itu juga aurat harus ditutup dan boleh menampakkan tapi hanya satu mata karena darurat, karena lek matane enggak ketok nek mlaku ra iso nabrak. Jadi hanya diizinkan menampilkan satu mata saja. Ini sing ngaku mazhab Syafi'i, sadaro Imam Syafi'i kaya ngono ketate ya. Jadi meskipun dia memakai wong wedok memakai jilbab yang rapat ya. Tapi hatinya bencinya apa tuh agama kok ada gini segala. Panas loh. Gak enak loh asli ini. Gak bener ini asli menyiksa ini. Dia benci terhadap apa yang diperintahkan Nabi. Tapi karena dia tuntutan karirnya di kantor atau perintah suaminya dipaksa oleh keluarganya, akhirnya dia akan pakai pakaian yang syar'i. Bahkan ada kalanya dia memakai cadar juga ya. Tapi ketika benci kepada apa yang dibawa Nabi ini, maka dia kufur ya, dia kufur. Sebagaimana iblis ya. Iblis itu andaikan dia sholat, dia tetap kafir karena dia ingkar terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Karena iblis ini kadang dia sholat. Sebagaimana orang-orang munafik. Orang munafik itu ya sholat, ya poso, ya infak. Tapi kata Allah dia diletakkan fidarki asfal ya minan nar, di kerak paling bawah neraka. Dia sholat orang munafik itu paling malesnya sholat isya oleh salat subuh, tapi ya sholat ya puasa, tapi kenapa ditaruh di kerak api neraka? Karena dia membenci syariat. Nah ini yang harus kita pompa diri kita, asah dari kita berkaitan dengan akidah kita, keyakinan kita. Jok nek wis pakaiane api nang masjid bendino terus mesti merasa aman jatahe mlebu swarga. Durung tentu ya, durung tentu. Kita lihat juga amalan hati kita. Maka beliau melanjutkan wa man istahza'a bi syai'in min dinir rasul au sawaballah au iqabah kafar, dan barang siapa mengolok-olok dengan sesuatu dari agama yang dibawa Rasul ini berkaitan dengan masalah pahala, dengan masalah iqab, hukuman Allah diolok-olok, maka dia telah kafir sebagaimana disebutkan dalam ayat qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'una la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah, katakanlah ya, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok, kalian meremehkan, kalian menghina hal tersebut, la ta'tadiru, kata Allah. Tidak usah kalian minta maaf. Gak perlu jauh sepuro. Lah apa? Qad kafartum ba'da imanikum. Ini kata Allah. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kamu telah kafir setelah keimanan
kalian, ra usah njaluk sepuro kon, wis kadung kafir. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini menjadi dorongan bagi kita untuk berhati-hati dalam keyakinan dan meluruskan keyakinan-keyakinan kita. Dan hingga di sini kita akhiri pembahasan kita berkaitan dengan kitab Ta'dhimus Sunnah. Dan barang siapa ingin lebih memperdalam dan menguatkan berkaitan dengan kitab ini, insya Allah kita beberapa bapak-bapak di Bada Isa untuk sepekan 2 kali akan membaca ulang kitab ini secara khusus untuk latihan membaca kitab Arab Gundul, juga mengulang faedah agar semakin kokoh di dalam diri-diri kita. Naktafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.